slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, menguraikan 3 kesalahan Francesco Bagnaia yang menyebabkan jatuh bersama pada MotoGP Portugal 2024, Minggu tanggal 24 Maret tahun 2024 kemarin. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sama-sama merana karena gagal merebut poin dalam balapan MotoGP Portugal 2024 di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Penyebabnya adalah benturan yang terjadi di antara keduanya saat memperebutkan posisi kelima dalam balapan seri kedua MotoGP 2024 ini. Saat lomba tersisa 3 lap, Marquez menyalip Bagnaia dari sisi dalam tikungan 5 yang berbentuk jepit rambut alias hairpin. Akan tetapi, Marquez sedikit melebar di bagian tengah tikungan sehingga Bagnaia mengambil celah sempit untuk melawan balik. Apes, Marquez juga kembali ke jalur lombanya pada saat yang bersamaan sehingga kontak antara keduanya tidak terhindarkan. Bagnaia akhirnya gagal finish. Adapun Marquez yang memutuskan kembali cuma bisa finish di posisi ke-16, tetap saja 0 poin. FIM MotoGP Stewards tidak memberi hukuman kepada keduanya. Menurut mereka itu merupakan insiden lomba biasa. Marquez sepakat, akan tetapi, dia memberi catatan bahwa manuver Bagnaia benar-benar berada di batas toleransi. Ketika kami bertemu Race Direction, saya memberitahu steward bahwa itu adalah insiden lomba, tetapi benar-benar sudah berada di batasnya, ucapnya, dikutip dari Crash.net. Bagi saya, itu adalah kesalahan Pecco tetapi bukan cuma karena insidennya saja, karena pada akhirnya dia mencoba menyalip kembali dari dalam dan itu terlalu optimistis. Akan tetapi, benturan bisa terjadi, sambung juara dunia 8 kali tersebut. Melakukan manuver dengan mengabaikan risiko bukan satu-satunya kesalahan Bagnaia menurut pendapat Marquez. Marquez merasa bahwa sang juara bertahan tidak perlu merespons dengan berlebihan mengingat mereka sedang tidak memperebutkan kemenangan. Si semut dari Cervera mengingatkan bahwa selisih poin yang didapat tidak besar. Antara posisi 5 dan 6 hanya berjarak 2 poin saja. Kita harus agresif di beberapa lap pertama. Di lap-lap terakhir, kita mungkin juga bisa agresif jika mengejar kemenangan, terang Marquez. Akan tetapi saya pikir itu bukan momen yang tepat untuk melakukannya. Tapi baiklah, dia memutuskan untuk mencobanya dan pastinya dia akan belajar. Selain itu, keputusan Nuvola Rosa untuk melawan balik dengan kondisi ban yang sudah aus juga membuat Marquez heran. 5 lap sebelum insiden, Pace Bagnaia sudah mengalami penurunan walau selisihnya tidak terlalu jauh dengan Marquez. Dia juga mulai mengalami kesulitan besar dengan bannya, terutama dengan ban belakang, sambung Marquez. Jadi pada akhirnya, 3 lap tersisa, Anda tahu akan kehilangan posisi, jadi tidak perlu menyalip kembali dengan agresif. Meski begitu, dia memutuskan untuk melakukannya. Konsekuensinya bagi Ducati adalah 0 poin untuk kami berdua. Terlepas dari perbedaan pendapat soal insiden yang terjadi, Marquez bersyukur bahwa dia dan Bagnaia tidak mengalami cedera karenanya. Marquez sudah berbicara dengan Bagnaia. Dia bilang bahwa dia mencoba untuk merebut posisinya kembali tetapi tidak mengira akan terjadi benturan, ucap Marquez lagi. Pada akhirnya, saya mengalami benturannya. Akan tetapi untungnya saya tidak cedera, dia tidak cedera, dan ini adalah hal terbaiknya. Pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, merasa Marc Marquez memiliki modal lengkap menjuarai MotoGP 2024. Para pembalap kelas utama akan kembali mengaspal dalam seri MotoGP Portugal 2024 akhir pekan ini, termasuk Marc Marquez. Rider berjuluk Baby Alien tersebut memang sedang menjadi buah bibir seiring hasil yang dipetik pada seri pembuka MotoGP 2024. Menjalani balapan pertama bersama tim barunya, Gresini Racing, Marquez tampil kompetitif di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Dalam balapan yang bergulir di sirkuit Lusail, Qatar tersebut, rider Spanyol nyaris menggapai podium pada balapan utama. Upaya Marquez membawanya menyudahi balapan selama 21 putaran tersebut dengan bertengger di urutan keempat. Sedangkan untuk sesi sprint MotoGP Qatar atau balapan mini, peraih 8 gelar juara dunia itu finish di tempat kelima. Tak ayal,
Hasil solid yang didapatkan Marquez pada balapan pertama musim ini turut mengundang perhatian Alex Espargaro. Sebagai andalan Aprilia, Espargaro tanpa ragu menyebut bahwa Marquez masih menjadi pembalap paling berbakat di grid. Terlepas dari masa sulit yang dialami bersama Repsol Honda dalam 2 musim terakhir, Marquez masih menjadi patokan untuk rivalnya. Kini, potensi tersebut akan semakin terlihat karena pembalap 31 tahun itu memiliki motor terbaik di grid saat ini. Meski bukan dengan spesifikasi terbaru, Ducati Desmosedici GP23 diyakini akan mengerikan di tangan Marquez. Espargaro merasa Marquez kini harus menuntaskan masa adaptasinya untuk bisa melejit dan menjadi salah satu yang terkuat di MotoGP 2024. Tanpa ragu dia adalah pembalap paling berbakat di kejuaraan saat ini, dengan motor terbaik di grid, ucap Espargaro. 1 tambah 1 adalah 2, kita akan lihat seberapa lama dia beradaptasi tapi dia akan menjadi salah satu yang terkuat, imbuhnya. Selain faktor motor, suasana paddock Gresini Racing yang kondusif akan menjadi modal tersendiri baginya untuk meraih gelar juara lagi. Pandangan Espargaro tersebut bukan tanpa sebab karena dia sempat menjadi bagian dari Gresini Racing saat masih menyatu dengan Aprilia. Dengan kata lain, Marquez kini hanya tinggal menunggu waktu untuk meraih kemenangan lagi yang terakhir kali didapat pada MotoGP Emilia-Romagna 2021. Selain itu, saya mengenal tim Gresini dengan baik, karena saya membalap dengan tim Aprilia Gresini sebelumnya, ucap Espargaro. Tim ini sangat menyenangkan, dia memiliki segalanya untuk menunjukkan bahwa ia bisa menang, imbuhnya, dilansir dari Motosan. Gelaran MotoGP Portugal 2024 sendiri akan bergulir di sirkuit internasional Algarve, Portimao, Portugal pada 22–24 Maret mendatang. Direktur Marketing dan Komersial Gresini Racing, Carlo Merlini, dibuat senang oleh Marc Marquez. Kendati tidak banyak mengobrol, dia senang ketika ada senyum tersungging di wajah sosok asal Spanyol itu selepas balapan di Qatar. Selepas balapan di Qatar, saya tak bisa mengobrol dengannya, Marquez. Namun, melihatnya tersenyum, saya sudah paham apa yang dia rasakan. Plus, senyumnya itu sangat lebar dan memenuhi wajahnya, kata Merlini, dilansir Crash. 1. Senyum Marquez, jadi senyum buat Gresini pembalap Gresini Racing, Marc Marquez. Merlini mengungkapkan, ada perasaan bahagia juga yang dirasakan Gresini ketika melihat senyum Marquez. Dia merasa, ada sesuatu yang ditemukan Marquez di Gresini via senyumnya itu. Ketika Marc Marquez tersenyum, menunjukkan bahwa dia bahagia bersama kami. Karena pembalap yang tidak senang tentu tak akan tersenyum. Itulah alasan dia bergabung bersama kami. 2. Marquez seolah sudah dapat kepastian. Merlini juga berujar, kebingungan Marquez saat sesi tes sudah sirna seiring balapan perdana di Qatar. Menilik performanya di Lusail, dia optimistis bisa berada di posisi depan secara konsisten di MotoGP 2024 ini. Ketika tes, dia tampak ragu mengenai posisinya. Namun, sekarang dia sudah yakin bahwa dia bisa berada di depan, bersama pembalap lain, dan tampaknya akan banyak kesenangan yang kami lakukan, ujar Merlini. 3. Kesan apik debut Marc Marquez di MotoGP Qatar. Pada gelaran MotoGP Qatar lalu, Marquez memberikan kesan apik bersama Gresini, usai finish di posisi 4. Raihan ini menjadi sebuah potensi yang manis bagi tim satelit Ducati tersebut untuk MotoGP 2024 ini. Debut Marquez bersama kami di MotoGP Qatar berakhir manis, dan dari situ, kami semua tahu bahwa Marquez sudah mulai dekat lagi dengan podium, kata Merlini. Marc Marquez akan ambil bagian lagi bersama dalam MotoGP Portimao pekan ini. Gresini tentu berharap, senyum yang sempat tersungging selepas balapan di Qatar itu akan hadir kembali di Portugal nanti.